Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan Fai dari kelas PAIJ. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila. Poin pertama adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tidak terlepas dari pengembangan perjuangan bangsa dari masa ke masa yang ada di Nusantara ini, yaitu pada masa kerajaan. Masa kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin dari raja atau ratu yang mewarisi posisinya melalui kelahiran, pernikahan, dan yang masih menggunakan sistem kerajaan yaitu seperti Inggris. Kurang lebih mungkin contohnya seperti itu kerajaan pada zaman dulu. Dan selanjutnya adalah pada masa kolonial. Masa kolonial adalah masa di mana suatu negara berusaha untuk mendapatkan suatu wilayah baik melalui pemaksaan ataupun dengan cara damai. Yaitu seperti contohnya penjajah Belanda dulu. Dan selanjutnya adalah masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai negara Indonesia karena berpindahnya dari negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka, dan berpindahnya itu pasti membutuhkan proses. Nah, itu yang dinamakan masa kebangkitan nasional. Terus selanjutnya adalah masa proklamasi kemerdekaan. Masa proklamasi kemerdekaan merupakan saat di mana berlakunya tata tertib hukum, tidak berlakunya lagi tata tertib hukum kolonial dan mulai berpindah ke tata tertib hukum nasional. Dan saat mulai berlakunya tata tertib hukum nasional yang memiliki arti bahwa negara Indonesia ini telah terbebas dari penjajahan dari negara-negara asing. Terus kita masuk ke poin kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 3 landasan filsafat Pancasila. Ini sebelumnya Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Baiklah, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 3 landasan filsafat Pancasila, yaitu landasan ontologi. Landasan ontologi yaitu dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling dasar, yaitu paling bawah dalam filsafat, paling dasar. Terus hakikat etimologi adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Mungkin 3 ini adalah dasar semua, ya kan? Dan yang ketiga adalah oksiologi. Oksiologi adalah penelitian tentang nilai-nilai. Terus selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai fundamental adalah nilai yang mendasar, membahas hal yang sangat substansi, bersifat sangat prinsip dalam demokrasi. Nilai universal artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain.
Ini adalah nilai yang universal, yang umum bagi seluruh Indonesia. Terus norma hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan dan hakikatnya tegas. Sedangkan norma moral itu hidup dalam masyarakat dan sanksinya itu tidak tegas. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah, jika ada kurangnya itu datang sepenuhnya dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.